Baik, terima kasih Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Steviana Yuliana Dolot selaku moderator. Di sini kelompok kami akan membahas terkait dengan sistem reproduksi. Dan sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Steviana Yuliana Dolot, dan yang kedua ada Miton Uamang, dan yang ketiga ada Emontal Monkesan, dan yang keempat ada Gisteriana Kulka, dan yang kelima ada Matan Mirin. Berikutnya adalah pengertian dari sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi ini merupakan suatu rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme yang bertujuan untuk berkembang biak untuk mewariskan sifat-sifat induknya kepada keturunan berikutnya. Reproduksi pada manusia hanya terjadi secara seksual. Organ-organ reproduksi menghasilkan dan transport gamet. Selanjutnya, alat-alat reproduksi pada laki-laki. Sistem reproduksi laki-laki tersusun dari organ-organ yang terletak di luar tubuh, yaitu penis dan skrotum, dan organ reproduksi yang terletak di dalam tubuh, saluran pengeluaran, dan kelenjar yang menghasilkan hormon kelamin. Untuk jelasnya, mari kita pelajari penjelasan berikut. Yang pertama yaitu alat reproduksi bagian dalam, yaitu yang pertama testis. Testis berfungsi menghasilkan sperma dan hormon kelamin yang pembentukannya terjadi di dalam tubulus semiferus. Di antara tubulus semiferus terdapat sel-sel Leydig, penghasil hormon testosteron dan hormon androgen. Selanjutnya ya ada saluran reproduksi. Yang pertama ini yaitu epididymis, yaitu saluran dalam skrotum dan keluar dari kedua testis. Di sini sel sperma disimpan sementara hingga matang. Kemudian ada vas deferens, yaitu saluran tempat bergeraknya sperma dari epididymis ke kantung semen, yaitu vesicula seminalis. Dan selanjutnya ada ductus ejaculatoris. Nah, ductus ejaculatoris ini merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantung semen dengan uretra, berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Selanjutnya ada uretra, yaitu uretra merupakan saluran akhir reproduksi yang terdapat di dalam penis. Nah, dia berfungsi sebagai saluran kelamin yang berasal dari kantung semen dan saluran untuk membuang urin dari kantung kemih. Selanjutnya ada kelenjar-kelenjar aksesoris. Nah, yang pertama ini yaitu vesicula seminalis, yaitu kantung mani, menghasilkan cairan kental kekuning-kuningan bersifat basah, mengandung muskus, enzim koagulasi, asam akrobat, dan prostaglandin, dan juga flukosa, yaitu sumber energi sperma. Dan yang kedua ada kelenjar prostat, yaitu penghasil getah kelamin yang bersifat encer, kemudian mengandung enzim antikoagulan, penyuplai nutrisi, dan berasa agak asam. Yang ketiga ada kelenjar bulbouretrasi, yaitu kelenjar Cooper. Kecil jumlahnya sepasang. Hasil sekresinya cairan bening, menetralkan urin asam pada uretra, dan membawa sejumlah sperma bebas sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Selanjutnya ada alat reproduksi bagian luar, yaitu penis. Nah, penis dari bahasa Latin yang artinya ekor. Akar katanya sama dengan phallus, yang berarti sama. Adalah kelamin jantan. Fungsi penis secara biologis adalah sebagai alat pembuangan sisa metabolisme berwujud cairan, yaitu urinasi, dan sebagai alat bantu reproduksi. Selanjutnya yaitu skrotum. Nah, skrotum oleh karena temperatur tubuh yang terlalu tinggi tidak sesuai dengan pengembangan sperma. Nah, skrotum yang berisi testis berada di luar tubuh. Testis 2 buah, letaknya di kanan dan kiri, dipisahkan oleh otot polos, penyusun sekat skrotum sehingga bisa mengendur dan mengerut, yaitu otot dartos.
Terdapat pula otot yang bertindak sebagai pengatur kondisi suhu testis agar stabil, yaitu otot Kremaser. Selanjutnya ada proses pembentukan spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sperma ini dinamakan spermatogenesis, berada pada tubulus semiferus di dalam testis. Di dalamnya terdapat dinding yang terlapisi oleh sel germinal, disebut spermatogonium, yaitu jamak sama dengan spermatogonia. Nah, setelah mengalami pematangan, spermatogonium ini memperbanyak diri, yaitu mitosis. Sedangkan sebagian spermatogonium yang lain melakukan spermatogenesis. Yang pertama ada spermatogonium. Spermatogonium ini memiliki kromosom yang berjumlah 23 pasang. Spermatogonium merupakan awal dari tahap proses ini. Spermatogonia akan mengalami proses mitosis dan berubah bentuk menjadi spermatosis primer atau pertama. Yang kedua ada spermatosis primer. Spermatosis sekunder memiliki kromosom yang berjumlah 23 pasang. Spermatosis sekunder hasil dari pembelahan spermatogonium secara mitofisis. Spermatosis primer kan mengalami pembelahan secara meiosis satu dan berubah bentuk menjadi spermatosis sekunder atau kedua. Yang ketiga ada spermatosis sekunder, yaitu memiliki kromosom yang berjumlah 23. Pada tahap proses ini, keadaan kromosom tidak berpasangan karena sudah mengalami pembelahan meiosis 1. Tidak lama kemudian, tahap proses ini terjadi pembelahan lain, yaitu meiosis 2. Hasil dari pembelahan tersebut yaitu spermatid tahap 4. Kemudian ada 4, yaitu spermatid. Spermatid memiliki kromosom yang berjumlah 23. Spermatid memiliki keadaan yang sama dengan spermatosis sekunder atau yang kedua, yaitu keadaan kromosom yang tidak berpasangan. Pada tahap ini spermatid tidak mengalami pembelahan sesuai dengan yang terjadi, melainkan berdiferensiasi menjadi spermatozoa pada induk telur. Kemudian yang kelima ada spermatozoa. Spermatozoa memiliki kromosom yang berjumlah 23. Spermatozoa yang sudah selesai akan menuju tempat penyimpanan sperma sementara atau melalui testis. Spermatogenesis menghasilkan 4 sel spermatozoa. Sperma akan keluar pada kondisi epididymis sudah tidak bisa tertampung. Sperma dapat membuahi ovum jika terjadi ventilasi atau penumpukan di organ bagian sekitar kelamin. Selanjutnya yaitu hormon pada laki-laki. Nah, di bawah kontrol hipotalamus, sebuah hormon dikeluarkan untuk merangsang hipofisis anterior, yaitu hormon gonadotropin. Hormon ini merangsang hipofisis anterior untuk menghasilkan hormon LH dan hormon FSH. Hormon LH menstimulasi sel-sel Leydig untuk menyekresikan hormon testosteron yang berfungsi saat spermatogenesis, pematangan sperma, mencegah pengeroposan tulang dan pertumbuhan kelamin sekunder pada pria. Sementara itu, hormon FSH berperan merangsang sel-sel stertolis dalam tubulus semiferus untuk mengubah sel-sel spermatid menjadi sperma saat menjadi spermatogenesis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Alat reproduksi berkelanjutan. Sistem reproduksi wanita terdiri dari organ yang terdapat dalam ovarium, tuba fallopi, tuba uterin atau ovidum, uterus dan vagina. Organ yang terletak di luar tubuh terdiri dari vulva, pudendum, ovarium adalah ovarium atau di hidung telur,
terbentuk seperti telur dan berjumlah sepasang. Ovarium terlindung kapsul keras dan terdapat folikel-folikel. Setiap folikel mengandung satu sel telur, berfungsi memberikan makanan dan melindungi sel telur yang sedang berkembang hingga matang. Setelah sel telur matang, folikel akan mengeluarkan kannya dari ovarium. Ovulasi. Saluran reproduksi yaitu saluran reproduksi pada wanita terdiri atas tuba fallopi, ovidum, uterus dan vagina. A. Tuba fallopi disebut juga ovidum, itu merupakan saluran yang panjang menuju ke rahim. Setelah telur mengalami kematan, selanjutnya akan disalurkan melewati ovidum. Dalam saluran inilah terjadi pembuatan antara sperma dan ovum. Dalam sepanjang saluran tuba fallopi ini terdapat rambun-rambun gitar atau cilia yang berfungsi untuk mendorong atau mempermudahkan jalannya zigot hasil pertumbuhan seks. Uterus adalah organ tebal dan berotot yang dapat mengembang selama masa kehamilan. Bentuknya seperti buah pir, berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan berkembang janin. Pada bagian bawah uterus terdapat struktur yang mengecil. Bagian ini tersebut serviks atau leher rahim. Lapisan penyusun uterus yakni lapisan telur perimetrum, lapisan tengah yang berotot myometrium, dan selabut rahim atau lapisan terdalam endometrium. Lapisan endometrium mengandung banyak pembuluh darah dan lendir. Next. Vagina merupakan saluran dengan dinding dalam berlipat-lipat dan memanjang dari leher rahim ke arah vulva 7 sampai 10 cm. Bagian luar vagina berupa selaput yang menghasilkan lendir dari kelenjar Bartolini. Vagina berfungsi sebagai saluran kelahiran yang dilalui bagi saat lahir, juga berfungsi sebagai tempat populasi. Nah, fungsi vagina: 1. Saluran cairan menstruasi dibagi 5 itu yang 1 saluran cairan menstruasi, yang 2 membentuk bagian inferior dari jalan lahir, 3 tempat penis dan proses ejakulasi saat proses hubungan intim, 4 hubungan dengan kanalis cervicalis di bagian superior, 5 perbatasan dengan peti burung di bagian inferior. Next. Alat reproduksi luar wanita dibagi atas 5, yaitu 1 ovula, bagian paling luar organ kelamin wanita yang bentuk berupa celah. Yang kedua, mons atau pubis, bagian atas dan telur. Vulva yang tersusun atas jaringan lemak. Saat masa pubertas, bagian ini banyak ditumbuhi oleh rambut. Yang ketiga,
labia majora lipatan yang jumlahnya sepasang di bawah mons atau pubis. Terus, yang kelima, labia minora bagian dalam labia majora dapat lipatan berkelenjar tipis, tidak berlemak dan berjumlah sepasang. Fungsi kedua bagian ini adalah sebagai pelindung wanita. Berikut yang kelima, klitoris. Tunjuran kecil yang mengandung banyak ujung saraf rasa sehingga sangat sensitif, seperti halnya penis laki-laki. Klitoris akan bereaksi. Tidak ada rancangan mengandung banyak jaringan erektil. Berikut alat reproduksi luar wanita. 6. Nomor 6, selaput darah atau pigmen. Bagian yang mengelilingi tepi ujung vagina yang berselaput mukosa dan mengandung banyak pembuluh darah. Yang ketujuh, perineum. Perineum memanjang dari dasar labia minora ke seluruh anus, berbentuk segitiga yang terdiri dari jaringan ikat otot dan lemak. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Hysteriana. Vulva bagian paling luar organ kelamin wanita yang bentuk berubah. Jalan vulva merupakan jalan paling luar dari organ kehamilan wanita. Labia majora membungkus dan melindungi bagian vulva. Chamberlain et al. 2010 172 bukan vagina dan organ yang dibatasi oleh sepasang lapisan kulit tipis yang dinamakan labia majora, gabungan labium majora dan labium minora. Pada bagian atas labium membentuk tonjolan kecil yang tipis. Kritis adalah sebuah jaringan kretial yang dapat menggeser dan tegak yang mengandung banyak saraf. Selanjutnya bagian mons pubis, yaitu merupakan bagian yang terletak di anterior, terdiri dari jaringan lemak menonjol di atas simpis pubis dan setelah pubertas ditutup oleh rambut pubis yang keras dan keriting karena follikel remaja. Rambut sangat oblik. Mons pubis berbentuk segitiga terbalik memanjang dari bagian atas garis rambut pubis ke bawah meluas. Garis bagian atas garis rambut kemaluan ke klitrial. Mons pubis berfungsi sebagai bantalan sewaktu berhubungan seksual. Selain itu, mons pubis mengundang kelenjar yang mensekresi permohonan suatu substansi saat yang terlibat dalam keterakhiran seksual. Pertumbuhan rambut pubis dipengaruhi suhu, bangsa, usia, dan jenis kelamin. Next. Berikutnya labia majora. Labia majora adalah merupakan struktur terbesar genitalia eksternal yang mengelilingi organ lainnya, yang berakhir pada mons pubis. Hanya mons pubis dan labia majora yang dapat terlihat pada genitalia eksternal wanita. Untuk memeriksa labia majora, klitoris, dan ostium uretra, pemeriksa harus memisahkan dan membuka labia majora. Labia majora terdiri dari jaringan lemak mengandung keringat dan kelenjar sebasea yang menghasilkan sekresi lubrikasi atau pelumas. Labia majora menutupi dan mengelilingi celah ugrogenetikal selama pubertas. Rambut pubis muncul pada labia majora. Bagian labia majora bertemu ke bawah, ke belakang membentuk commissura posterior frenulum. Labia majora homolog dengan skrotum pada pria. Berikutnya labia minora. Labia minora lebih tipis
dan lebih berpigmen terletak pada di dalam labia mayora dan melilingi introitus, vagina, dan ostius uretra. Labia minora tidak berambut dan mengandung sedikit kelenjar keringat dan sebasia. Vaskularisasi pembuluh darah memberi warna merah muda pada labia minora. Selama stimulasi seksual, pembuluh darah pembesar menyebabkan labia minora membengkak dan menjadi lebih sensitif terhadap stimulus kedua. Lipatan labia minora bertemu di atas klitoris dinamakan prepucium klitoris, dan lipatan bertemu di bawah klitoris dinamakan frenulum klitoris. Ke belakang labia minora menyatu di posterior disebut fuset yang sering robek saat bersalinan pertama. Labia minora mengandung banyak glandula sebacea dengan ujung saraf yang sensitif. Berikutnya teman saya. Nah, yang kelima yaitu klitoris. Dia terletak di antara labia minora, di ujung atas tertutup oleh prepucium klitoris. Nah, sangat efektif pekat terhadap rangsang. Badan erektif analog dengan struktur jaringan spongiosa pada penis. Mengalami ereksi dan membengkak apabila dirangsang. Merangsang klitoris dapat menghasilkan orgasme. Selanjutnya yang keenam ada selaput darah atau hymen, bagian yang mengelilingi tepi ujung vagina, yang berselaput mukosa dan mengandung banyak pembuluh darah. Yang ketujuh adalah perineum. Nah, perineum ini memanjang dari dasar labia minora ke saluran anus, berbentuk segitiga yang terdiri dari jaringan ikat, jaringan otot, dan lemak. Selanjutnya yaitu hormon pada sistem reproduksi wanita. Nah, hipotalamus akan menyekresikan hormon gonadotropin. Nah, hormon gonadotropin ini merangsang kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH. Hormon FSH merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel di dalam ovarium. Nah, pematangan folikel ini merangsang kelenjar ovari untuk mengekspresikan hormon esterogen. Hormon esterogen berfungsi membantu pembentukan kelamin sekunder seperti tumbuhnya payudara, pinggul membesar, dan ciri lainnya. Selain itu, esterogen juga membantu pertumbuhan lapisan endometrium pada dinding ovarium. Nah, pertumbuhan endometrium ditanda pada kelenjar pituitari agar menghentikan sekresi hormon FSH dan berganti dengan sekresi hormon LH. Oleh stimulasi hormon LH, folikel yang sudah matang pecah menjadi corpus luteum. Saat seperti ini, ovum akan keluar dari folikel dan ovarium menuju uterus. Corpus luteum yang terbentuk segera menyekresikan hormon progesteron. Progesteron berfungsi menjaga pertumbuhan endometrium seperti pembesaran pembuluh darah dan pertumbuhan kelenjar endometrium yang mengekspresikan cairan bernutrisi. Nah, apabila ovum pada uterus tidak dibuahi, hormon esterogen akan berhenti. Berikutnya, sekresi hormon LH oleh kelenjar pituitari juga berhenti. Akibatnya, corpus uterus tidak bisa melangsungkan sekresi hormon progesterogen. Oleh karena hormon progesterogen tidak ada, dinding rahim sedikit demi sedikit meluluh bersama darah. Darah ini akan keluar dari tubuh dan kita bisa menamakannya dengan siklus menstruasi. Selanjutnya yaitu kelenjar mamai wanita. Nah, yang pertama, payudara pada perempuan difungsikan sebagai organ reproduksi dan aksesoris. Nah, terdapat kelenjar payudara yaitu glandula mamalia dan pada laki-laki terdapat glandula mamaria namun tidak berkembang. Dan yang kedua yaitu jaringan lemak atau stroma fibrosa. Dan yang ketiga ada 20 lobus individu atau lobi beserta dengan ductus afferens yang terpindah ke dalam puting yaitu papila mamaria. Dan yang keempat yaitu papila mamaria dikelilingi oleh areola berpigmen. Selanjutnya yaitu payudara mamai tampak ventra. Nah, yang pertama selama masa pubertas atau usia 8 sampai dengan 15 tahun terjadinya pertumbuhan payudara wanita karena berkembangnya kelenjar dan peningkatan penumpukan lemak. Yang kedua, ukuran dan bentuk payudara dipengaruhi oleh faktor genetik, ras, dan makanan. Berikutnya, payudara mamai potongan sagittal dibagi menjadi 3, yaitu 1. Payudara secara fleksibel diamankan oleh untaian jaringan ikat yang kuat. Ligamen suspensoria
mamaria, dan ligamen cover pada fisika pectoralis dari musculus pectoralis mayor. Yang kedua, selama kehamilan, jaringan kelenjar membesar dan berubah menjadi payudara laktasi. Berikut yang ketiga, tiap lobus mengandung kelenjar alveoli yang memproduksi aksi. Komponen alveolar glands, ductus lactiferus, sinus lactiferus keluar. Berikutnya, suplai darah payudara perempuan. Drainage lymphatic dari limfi payudara perempuan dan lokasi kelenjar limf regional. Ada 40 kelenjar limfi aksila. Nodi lymphoide axillaris tidak hanya menyaring limfi dari hampir seluruh ekstremitas atas, tapi juga mengumpulkan 2/3 cairan limfi dari dinding toraks dan abdomen atas. Berikutnya, mekarce atau mulai menstruasi pertama dibagi menjadi 5, yaitu 1. Peristiwa akhir masa pubertas didahului oleh percepatan perkembangan payudara dan pertumbuhan rambut kemaluan. Yang ketiga, usia rata-rata menarche di seluruh dunia adalah 14 tahun. Yang ketiga, usia lebih lambat pada populasi aksi dibandingkan dengan barat. Berikut yang keempat, menarche tertunda terkait dengan stres fisik, gizi, atau psikososial. Studi pada atlet penarik balet populasi kurang gizi. Yang berikut kelima, stres, respon kognitif, hormon pelepas, kortikol, hipotalamus, CRH, pelepasan endorfin, GnRH menurun, LH atau FSH menurun. Sekian presentasi dari kami. Berikut kami akan memutarkan video tentang referensi mengenai sistem reproduksi. During ejaculation, nearly 300 million sperms move from the testes through the tubes called the vas deferens into the area of the prostate. At this point, the prostate contracts, closing off the opening between the bladder and the urethra, releasing fluid into the urethra and pushing semen on through. The seminal forms a thick fluid that is alkaline in order to protect sperm from the acidic environment of the female vagina. The gel is liquefied by enzymes from the prostate gland. It also contains sugars to nourish the sperm. The seminal plasma is left in the vagina.